Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali seluruh rutinitas kita sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Buka dan terangilah mata hati telinga pendengaran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu, sehingga kami boleh semakin dikuatkan dalam iman dan pengharapan melaluinya. Amin. Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Saudara, kalau kita membuka dan membaca kitab Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, dalam kitab Injil itu kita akan menemukan ada banyak informasi yang memuat cerita tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Salah satu di antaranya ialah penyembuhan. Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, orang yang buta, orang yang bisu, orang yang tuli, orang yang sakit kusta, sakit pendarahan, sakit ayan, dan dalam pembacaan kita tadi, sakit demam ibu mertua Petrus. Dan ia juga bahkan menyembuhkan orang yang kerasukan setan dan roh-roh jahat. Dan ada banyak lain penyembuhan yang dilakukan olehnya. Memang sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 20 bisa kita bandingkan. Dikatakan di situ bahwa selain mengajar, mengabarkan Injil Kerajaan Allah, ia juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan manusia. Dalam tanda kutip, segala penyakit. Jadi bukan hanya penyakit tertentu saja, selain yang disebutkan secara khusus dalam Alkitab. Ada beberapa bagian kita lihat dalam cerita penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus, memang tidak disebutkan jenis penyakit apa yang disembuhkannya. Tapi difirmankan bahwa ia dapat melenyapkan segala penyakit. Kuasa penyembuhan atas sakit didemonstrasikan oleh Yesus hanya dengan memegang tangan dan sepatah kata, menunjukkan betapa besar kuasa yang ada pada Tuhan Yesus atas kehidupan manusia, karena ia sendirilah yang menciptakan manusia. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan penyembuhan bukan untuk membanggakan dirinya, tapi untuk memenuhi apa yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya. Yesaya pasal 53 ayat 4a berkata, "Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya." Saudaraku, dari firman Tuhan ini kita diteguhkan. Jikalau saudara mengalami sakit saat ini, orang-orang yang saudara kasih mengalami sakit, ketahuilah Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk melenyapkan atau menyembuhkan segala penyakit. Oleh karena itu, jikalau ada yang mengalami sakit, janganlah kita berputus asa. Percaya akan kuasa Yesus, datang kepadanya, sebab ia memiliki otoritas atas kehidupan setiap kita. Selanjutnya dari firman Tuhan ini juga kita diajar oleh Yesus untuk tidak menjadi sombong. Jikalau kepada kita diberikan kuasa, entah untuk menyembuhkan atau beroleh kesembuhan, dan kuasa-kuasa lain, jangan membanggakan diri,
karena Allah sesungguhnya yang patut kita banggakan. Melalui berbagai keberhasilan kita melakukan dan melalui sesuatu atas perkenaannya dan kuasanya lah segala sesuatu diberikan dan kita alami dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam firman Tuhan juga dikatakan, ibu mertua Petrus sembuh dan ia melayani Yesus. Ibu mertua Petrus memperlihatkan kepada kita suatu keteladanan sikap yang sudah seharusnya kita ikuti. Responnya terhadap jamahan Yesus atas kehidupannya adalah dengan melayani Yesus dengan apa yang ia bisa. Saudaraku, ketika engkau sembuh dari sakit, ketika engkau dapat melewati sesuatu yang sulit atau berbahaya bersama dengan kuasa Tuhan Yesus, sudahkah saudara berterima kasih? Lalu bagaimanakah saudara menyatakan terima kasih saudara kepadanya? Saudaraku, sudah seharusnya orang yang telah merasakan pertolongan atau kasih Tuhan juga harus melayani Tuhan seperti yang ditunjukkan ibu mertua Petrus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali diteguhkan oleh kuasa firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter yang berkuasa atas kehidupan kami manusia, bahkan atas segala sakit penyakit yang diderita oleh umat-Mu. Biarlah pada saat ini berkenan Tuhan, Engkau menjamah mereka yang sakit, memberikan kekuatan, pengharapan di tengah kelemahan tubuh fisik mereka. Bahkan Engkau berkuasa memberikan kesembuhan dan kepulihan bagi mereka. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu dimanapun berada pada saat ini, terkhusus jemaat Tuhan yang ada di Ulung Siron. Kiranya berkat, kasih, dan kemurahan Tuhan boleh terjadi atas kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami bersama berdoa, kami alaskan doa-doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.